Silakan Anda presentasi terkait dengan PPT Anda, P5 PPRA, dan dilanjutkan dengan PTK. Setelah itu jangan matikan recording karena proses tanya jawab dilaksanakan. Waktu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan belajar tentang modul penguatan profil pelajar Pancasila dan profil belajar Rahmatan lil Alamin. Yaitu tema kita hari ini dengan gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah transformasi sampah plastik menjadi aset berharga di kelas 4 fase B. Disusun oleh Sulaiman Rashid. Ya, tujuan proyek kali ini adalah dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditunjukkan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik, yaitu di lingkungan sekolah kita. Karena di lingkungan sekolah kita ini banyak sekali sampah plastik. Gaya hidup berkelanjutan yaitu dengan cara hidup yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sosial dan ekonomi serta mendukung berkelanjutan alam dan masyarakat di masa depan. Gaya hidup ini menekankan tanggung jawab dalam penggunaan sumber daya alam, menjadi keseimbangan ekosistem serta berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Alur aktivitas kita yang pertama adalah kegiatan pengenalan, memperkenalkan kepada peserta didik tema gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya yaitu kurangi sampah plastik, hidup jadi lebih baik. Yang kedua, kontekstualisasi, yaitu peserta didik mampu dalam menentukan berbagai jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah dan mencari informasi terkait tema yang akan dikerjakan serta mendiskusikan jenis sampah yang telah ditentukan jenis bersama teman-temannya. Yang ketiga adalah aksi. Aksi di sini peserta didik di bawah bimbingan guru membuat konten berupa poster maupun video yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan menyusun secara baik sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh guru. Yang keempat, refleksi, yaitu guru bersama peserta didik mendiskusikan bagaimana pelaksanaan aksi pengelolaan sampah plastik di sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tindak lanjut. Tindak lanjut di sini melakukan evaluasi terkait hasil yang telah dibuat. Sepakat untuk perlahan mengurangi penggunaan sampah yang membuat lingkungan menjadi lebih sehat. Jadi di sini saya jelaskan tentang jenis-jenis sampah. Anak didik sekalian, sampah itu terbagi menjadi 3, yaitu sampah organik, yaitu jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah sisa makanan, daun-daunan, kulit buah, ampas kopi, dan teh. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari bahan non-alami atau hasil olahan manusia seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Contohnya adalah plastik atau kantong botol kemasan, kertas kaca, logam, dan styrofoam. Yang ketiga adalah sampah B3, yaitu jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan racun, dapat merusak lingkungan atau kesehatan jika tidak dikelola dengan benar, yaitu contohnya baterai, produk elektronik, lampu neon atau LED, obat kadaluarsa atau cat. Baik anak-anak Bapak sekalian, kali ini kita akan membuat suatu kelompok, yaitu cara pembuatan transportasi sampah, yaitu menjadi paving block. Jadi di sini untuk kelompok pertama saya mintakan kepada ketuanya Ibu Aswandi
Yang kelompok kedua kepada Bu Laila agar melihat cara pembuatan sampah tersebut. Nah, setelah anak didik sekalian melihat tata cara pembuatan sampah menjadi paving block, maka setelah selesai pembuatannya, saya mohonkan kepada anak-anak sekalian untuk mempresentasikan bagaimana cara pembuatannya, bagaimana hasil yang telah dibuat untuk maju ke depan. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih yang sudah mempresentasikannya. Di sini kita akan lanjut tentang mengenai PTK kita. Ya, PTK kita hari ini adalah berjudul tentang penerapan model problem based learning (PBL) yang berbasis TIPEK untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi Al-Quran Surah Al-Hujurat. Disusun oleh Sulaiman Rashid, yang mana latar belakangnya minat belajar siswa kelas 4 SD IT Az-Zahra pada materi Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tergolong rendah. Siswa menganggap materi ini sulit dan membosankan, serta kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang digunakan masih konvensional, yaitu ceramah dan menghafal. Akibatnya siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dan tidak memiliki motivasi untuk belajar. Konsep model PBL ini berpusat pada masalah, yaitu model PBL dimulai dengan menyampaikan masalah yang relevan dan menantang untuk mendorong rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, proses berorientasi. Model ini menekankan pada proses pembelajaran, bukan hanya pada hasil akhir. Siswa dilibatkan dalam pencarian informasi dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, kolaboratif. Siswa di sini bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi atas masalah yang diberikan. Yang terakhir adalah mendorong keterampilan berpikir kritis, yang mana siswa dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah secara sistematis. Penerapan model problem based learning pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu masalahnya adalah bagaimana cara agar kita dapat hidup rukun dan damai dengan sesama sesuai dengan pesan Surah Al-Hujurat ayat 13. Skenarionya adalah siswa dibagi dalam kelompok dan diminta untuk berdiskusi dan mencari solusi atas masalah yang diberikan. Tahapan pelaksanaan model PBL ini yang pertama adalah orientasi, yaitu guru memperkenalkan masalah dan memberikan konteks kepada siswa. Yang kedua adalah organisasi, siswa dibagi dalam kelompok dan diberi tugas untuk mencari solusi atas masalah yang diberikan. Yang ketiga, akuisisi informasi, yaitu siswa mencari informasi dan data yang relevan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah memproses informasi siswa, menganalisis informasi yang diperoleh, dan menemukan solusi atas masalah yang diberikan. Yang kelima, presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan solusinya kepada kelas. Yang keenam adalah evaluasi. Di sini guru dan siswa melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Di sini peran guru dan siswa dalam model PBL adalah peran guru di sini sebagai fasilitator, yaitu membimbing dan memotivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan siswa adalah aktif mandiri, kreatif kritis, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Hasil penerapan model PBL di sini yang pertama adalah meningkatkan minat belajar, yaitu siswa menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang lebih tinggi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, yaitu siswa mampu menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara mandiri. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman materi, yang mana siswa memahami materi Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13
dengan lebih baik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya dalam PTK ini adalah penerapan model PBL berdiskusi terbukti efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa, keterampilan berpikir kritis, dan pemahaman materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Disarankan untuk terus menerapkan model ini dalam pembelajaran materi Quran di SDIT Azhar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya, Bu. Izin, Bu, nggak ada suaranya. Ya. Oke, nggak Pak, saya lagi nelpon tadi, telepon sama pimpinan, sorry. Baik, Pak Sulaiman Rashid. Baik, Bu. Pak Sulaiman Rashid, apa ya mau saya tanya? Oh ya, proyek kelima PPRA Anda tentang Pembuatan paving blok, Bu. paving block. Iya. Oke, melalui sampah sampah bukan di sekolah, Bu. Sampah apa? Sampah anorganik, Bu. Anorganik. Apa itu sampahnya? Contohnya itu seperti botol-botol minuman, plastik, seperti itu, Bu. Oke. Nah, apa aja yang bahan Anda siapin? Bahan yang saya siapkan itu seperti cairan oli untuk meleburkan plastik tersebut, wajannya, Ya. kompornya, seperti itu, Bu. Terus, kemudian apa lagi yang Anda siapin? Cetakannya, Bu. Cetakan. Cetakannya pakai apa? Rencananya pakai kayak tempat kue bolu gitu, Bu, yang kotak-kotak itu. Oke, baik. Sebentar, tempat kue. Emang bisa di apa namanya tempat kue itu? Sebelumnya kasih oli dulu, Bu, supaya nggak lengket. Nah, itu dia. Karena kalau cetakan itu, saya apa namanya? Cetakan itu saya udah pernah buat, itu tipis. Nah, hati-hati nanti bocor karena masaknya lama. Ini fase apa? Gimana, Bu? Ini fase apa yang praktek? Fase B, Bu, kelas 4. Fase B kelas 4. Oke, fase B kelas 4. Jadi harus hati-hati terhadap fase B kelas 4 ini. Nanti terpercik kena oli, kena apapun. Iya. Ya, itu dia. Jadi, kalau sampah tuh nggak bisa ini. Sampah tidak bisa sampah yang susah larut. Memang yang betul-betul yang sangat tipis sekali plastiknya. Dan harus masaknya juga lama.
Cetakannya ada? Ada, Bu. Terus dari mana dana yang Anda sumberkan? Hmm, berhubung sekolah kami yayasan ya, Bu ya. Jadi ada di situ kayak kantin tersedia kompor gitu, Bu. Jadi dari yayasan. Kompor. Ya. Kalau kompor nggak habis itu minyak lampunya? Maksudnya kompor gas, Bu. Kompor gas. Ya, Oh, saya kira kompor biasa. enggak, Oke, Bu. kompor gas. Terus Anda kolaborasi sama siapa? Kolaborasinya sama wali kelas, Bu. Oke, wali kelas. Baik, berarti Anda sudah mulai pengumpulannya. Oke, sekarang saya mau lihat di apa namanya, di bagian PTK Anda. Apa judul PTK Anda tadi? Judulnya Ditampilkan tolong Pak, judul PTK-nya. Apa judulnya? Silakan di-share screen dulu. olah laptopnya, Bu. Mm-mm. Judulnya Pak. Ya, Bu. Melek kali, Bu. Belum kok ini. Penerapan model problem based learning atau PBL berbasis TPEC untuk meningkatkan belajar siswa pada materi Quran Surah Al-Hujurat, Bu. Ayat 13 kelas 4. Oke. Nah, PBL berbasis TPEC. PBL itu apa dulu? PBL, problem based. PBL itu apa? Ya, saya tahu problem listening. Ya. Apa tapi Pak? PBL itu Pak? Masalah yang ada di kelas, Bu. Iya. Terus apa ya sintaksnya? Dengan berbasis IT, Bu. PBL loh, sintaksnya apa Pak Rashid? Knowledge G gitu, Bu. Apa PBL itu sintaksnya? Sintaknya Mm-mm. berbasis Apa IT, sintaks? baik itu knowledge G, konten. Hei, sintaks PBL loh. Oh, Mana-mana dijawab. astagfirullahaladzim. Maaf, Bu, saya kira tipeknya. PBL saya tanya dari tadi loh. Permasalahan di kelas, Bu. Sintaksnya apa? Nomor satu apa? Sintaksnya menyapa murid terlebih dahulu. Hmm? Setiap pembelajaran itu uh, diberikan masalah gitu, Bu. Uh, Terus apa lagi? yang kedua, Apa lagi? terbentuk diskusi, Bu. Hmm. Terus Pembentukan kelompok, lalu siswa disuruh untuk menyelesaikan masalahnya, Bu, dalam diskusi. terus Lalu terus apa lagi? memperlihatkan hasil masalahnya. Hmm. Oke, sekarang pertanyaan saya, apa sih bedanya
PBL, kan ini PBL. Ya, Dengan PBL berbasis TPEC. PBL dengan PBL berbasis tipek gitu, Bu. Kalau PBL dia hanya diberikan masalahnya aja, Bu. Sedangkan kalau PBL berbasis tipek dia diberikan masalah dengan pemberian contoh dan kayak apa namanya uh, dengan IT gitu, Bu, penyelesaiannya. Emang apa kepanjangan dari TPEC? Apa kepanjangan dari TPEC? Bahasa Inggris. Iyalah pakai bahasa Inggris lah. Apa kepanjangan dari TPEC? TPEC. Teknologi. Tar. Teknologi. Lupa, Bu. Lupa, baik. Buka rumusan masalah Anda. Akan dibuka rumusan masalahnya. Coba dibaca. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan model PBL berbasis TPEC dalam pembelajaran materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 di kelas 4 SDIT Az-Zahra. Oke, cukup. Bagaimana penerapannya? Kalau kita menjawab, bagaimana cara kita jawabnya? Penerapannya, Bu. Itu kan Anda nanya tuh bagaimana penerapan ini nih. Nah, sekarang kira-kira bagaimana jawabannya? Jawabannya dengan masalah yang diberikan menggunakan teknologi, Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Sorry, saya terpental. Ya,
Sorry Pak, udah dengar suara saya nggak? Dengar, Bu. Oke, sorry, saya terpental. Yang, yang. Sorry Pak Sulaiman, saya mati lampu di sini. Sulaiman dengar saya? Sulaiman? Bentar, Bu, saya bentar, Bu. Oke, aman. Maaf ya, saya ini apa namanya nggak bagus jaringan, tiba-tiba saya nggak tahu kenapa. Oke. Apa jawabannya tadi? Jawabannya, Jawabannya harapan model PPL di sini, siswa diberikan suatu masalah, tentang minat belajar tentang surah Al-Hujurat dengan mengutamakan teknologi untuk penyelesaian masalahnya, Bu. terus rumusan masalah yang kedua apa rumusnya? Apakah penerapan model PBL berbasis TIFF dapat meningkatkan minat belajar siswa pada materi? Sangat berpengaruh, Bu, untuk model pembelajaran. So, tahu Bapak, emang udah Bapak teliti? Udah jawab-jawab aja. Apakah penerapan model pembelajaran berbasis TIFF dapat meningkatkan minat belajar? Nah, bagaimana cara untuk kita menjawab rumusan masalah nomor 2, meningkatkan minat belajar? Gimana? Gimana?
sangat berpengaruh kan, Bu? Iya, kok sangat berpengaruh. Itu kan kalau udah diteliti. Ini kan Bapak belum meneliti. Oh, ceritanya diteliti. Untuk penerapan PBL berbasis TIPEK di sini dapat meningkatkan minat belajar siswa pada materi Quran Surah Al-Hujurat. Apakah penerapan mesin ini dapat meningkatkan? Kayak mana kita mau melihat peningkatan minat belajar? Gimana caranya Pak Sulaiman Rashid? Supaya kita tahu peningkatan minat belajar itu. Dengan ini, Bu, tes tertulis ujian gitu, Bu. Tes tertulis. Kan Bapak mau lihat minat belajar. Dengan siklus, Bu. Siklus. Bapak mau lihat minat belajar. Bayangannya gini, lihat. Apakah terdapat minat siswa dalam siswa laki-laki dalam pelaksanaan sholat ke masjid misalnya. Terus Bapak melakukan tes. Tesnya apa? Tes tulis. Kayak mana kita tahu dia berminat? Tes tulis. Soalnya apa? Soal tentang kewajiban sholat. Kan belum, nggak ada sinkron antara soal kewajiban sholat dengan dia melangkah ke minatnya ke masjid. Nah, gitu. Jadi sekarang kayak mana Bapak mau tahu meningkat minat belajar siswa? Apa yang harus Bapak lakukan? Yang saya harus lakukan yaitu dengan pendekatan dengan teknologi gitu, Bu. TIPEK tadi. Bagaimana peningkatan minat belajar? Peningkatan minat belajar. Gimana cara kita tahu peningkatan jamaah, minat jamaah sholat ke masjid? Belajarnya dibuat asik, Bu. Itu caranya. Tapi bagaimana cara kita tahu peningkatan minat belajar? Bingung saya. Minat belajar siswa. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ketika Pak Rashid ingin mengetahui orang pergi ke masjid itu meningkat minatnya. Assalamualaikum. Nah, itu bagaimana caranya? Asli dong nulis ini. Nah, kayak mana? Ikut saya deh. Kena bengong tadi terpencet ya Allah. Insya Allah. Gimana? Pembelajaran dibuat asik. Pakai apa? Pakai apa kira-kira ya? Oke, untuk Mbak Pakai apa kira-kira? Siapa? Ada. Karena ini khususan, karena ada kepentingan yang mendesak. Pakai Jadi pendekatan model PBL tadi. lalu silakan masuk ke berikut. Pakai pendekatan model PBL tadi, masalah dan diskusi. Hai, itu pendekatannya Pak, tapi kita tahunya gimana? Ya, terus? Izin Bu, nanti ya. Salah. Ya, gimana? Kenapa Bu Rahmi? Lagi record ya? Enggak. Ini Ibu jadi host, saya keluar terus. Aduh, sorry. Oke, sip. Mati lampu tadi. Maaf mengganggu Ibu Sarlina, maaf ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Untung belum di record nih. Iya. Berarti harus keluar dulu nih ya? Iya benar. Sorry. Oke, sip. Maaf Ya, mengganggu ya, pokoknya ini kelas ini. Ya, bentar. Oke, Bu. Oke, Pak Rashid. Jadi Pak Rashid, ini saya kasih bayangan. Untuk melakukan minat, untuk melihat minat, itu harus dilakukan observasi. Oh. Bapak harus punya lembar observasi, lembar survei. Yang itu. Nah, iya kan? Iya. Minat. Nah, ini nggak ada Bapak lakukan. Padahal mudah loh pertanyaannya. Nggak sulit.
Nah, itu yang saya bilang, Anda tidak ada. Baik, sekarang stop itu. Stop share screen-nya. Stop share screen-nya. Aduh, kenapa dia? Cantik kali Bu Ade hari ini. Mudah-mudahan ada nilai tambah nanti nih. Di stop share screen dulu. Nggak bisa. Nggak mau ya, Bu. Di atas, Bercanda. naik ke atas. Jadi Bunda. Jadi jemput terus. Oke Bunda. Oke, salam. Bu Rahmi minta tolong jadikan co-host. Oke, makasih Bu ya, maaf. Iya. Sama-sama. Oke, udah sekarang Pak Sulaiman Rashid silakan buka apa namanya tuh? Buka Google lagi di share screen. Sofian. Buka Google, Pak. Oke, Pak Yan dan Oke, terima kasih. ya. Bu Lisa udah juga ya, Bu Lisa. Oke, dibuka Pak Sulaiman Rashid. Anda bicara tentang surah Al-Hujurat. Udah Silakan buka surah Al-Hujurat ayat 13. Belum loading, Pak? Oke. Silakan Bapak baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bu. Baik, Bapak silahkan stop share screen dan stop recordingnya.
Stop share screen dan stop recording ya. Kali Bu. Belum ya. Di stop share screen dan recordingnya Pak. Asik. Kembali aja dia Bu. Iya, di stop dulu. Di atas, kayak tadi, Bapak stop dulu baru bisa. Itu Bapak back, Pak. Bapak stop dulu. Di stop kayak tadi, Bapak. Kenapa Bapak flu? Iya Bu, sakit udah 3 hari Bu. Allah. Kemudian sakit. Cak mana? Darullah ya? Hah? Udah terus. Di stop. Sudah? Mana sih? Di stop recordingnya. Kembali aja dia. Ini ayo. Oke. Stop recording sekarang. Stop recording sekarang. Belum muncul Bu. Kayak mana nggak muncul stop recording Bapak dari tadi di mana ngerekam di mana ininya? Harus keluar dulu. Nggak muncul Bu. Oh, kali. Ya. Iya Bu. Halo Pak Rashid. Iya. Iya Bu. Sekarang Bapak tulis terus saya Al-Quran tadi. Kemudian kirimkan japri ke WA saya. Setelah Bapak kirim, baru Bapak keluar dari Zoom tanpa permisi. Oke? Baik Bu. Baik. Nggak usah dimatikan kamera. Matikan suara saja. Baik Bu. Oke. Sekarang Ibu Ilma, waktu Anda akan dimulai saat Anda menekan tombol rekam. Nah, Ibu silahkan presentasi terkait PPT dan PTK Anda secara berlanjut. Kemudian tutup share screen-nya tapi jangan dimatikan rekaman karena ada proses. Baik. Terima kasih. P5 dulu ya, Bu? Ya, mana aja boleh. Oke, silahkan dimulai dari dengan menekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penyusunan modul P5 PPRA saya dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dengan judul atau topik merayakan keberagaman. Adapun latar belakang proyek ini yaitu Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dalam hal budaya.